warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam ini ayat ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, digulirkannya siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Itu orang-orang yang ingat kepada Allah tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, tatkala dia berbaring, dan mereka orang-orang yang selalu memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan, dan mereka punya kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu yang batil atau yang sia-sia. Tapi segala sesuatu itu telah diciptakan, ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk untuk memberikan kemaslahatan kepada kita semuanya. Yang itu Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal arda mislahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit, dan Allah ciptakan pula 7 bumi yang serupa, yang sama. Ya tanazzalul amru bainahunna. Allah atur, Allah turunkan perintah, konun, undang-undang di antara 7 langit dan 7 bumi itu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu semuanya mengetahui bahwa Allah itu Maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian semuanya tahu juga kalau ilmu Allah mencakup, meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di banyak ayat ya, banyak ayat tentang kauniyah. Saya akan membahas bagaimana mengintegrasikan antara ayatul Quran dan ayatul kauniyah. Saya masih ingat itu ucapan Bapak Din Syamsuddin, juga Deputi Pak Haidar Nasir, yang mengatakan begini, maka siapa orang yang mampu mengintegrasikan antara ayatul Qur'aniyah dan ayatul kauniyah, mereka lah orang-orang yang akan bisa membuat suatu peradaban. Makanya kedua ini harus kita integrasikan, harus kita sinkronkan, kita jadikan suatu pola hidup. Jadi Allah SWT itu telah menetapkan suatu undang-undang di alam semesta itu, yang undang-undang itu tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Allah firmankan, walam tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan pernah mendapatkan dalam hukum Allah, li sunnatillah, yaitu hukum Allah yang Allah tetapkan di alam semesta itu, adanya perubahan. Semenjak Allah ciptakan alam semesta sampai hari kiamat, dihancurkan oleh Allah undang-undang, hukum, ketetapan Allah di alam semesta ini tidak akan pernah berubah. Itu namanya sunnatul kauniyah. Sunnatul kauniyah itu bagian dari sifat rahmannya Allah. Ini Pak. Ini Rahman nih.
Kalau rahim Allah itu Allah berikan nikmat balasan bagi orang beriman, tapi nanti. Tapi kalau rahman itu adalah kasih sayang Allah, Allah berikan kepada semua makhluk, tidak peduli kamu itu beriman, kamu itu orang pinter, kamu itu punya jabatan atau tidak, kau ini muslim atau enggak, peduli. Maka siapa orang yang hidupnya mengikuti sunnatullah al-kauniyah, dia akan menikmati kehidupan di dunia dengan baik. Kalau tambah ibaratnya teman, seperti orang main bola. Hidup ini seperti orang yang main bola, Pak. Jadi di dalam permainan sepak bola itu ada aturan. Maka kalau ada orang yang pintar, dia merebut bola, membawa bola, membuat gol, atau ada seorang yang pintar dalam menangkap bola sebagai seorang kiper, tapi kalau dia sering melanggar aturan permainan, maka dia pasti kena kartu merah. Hidup juga begitu, Pak. Lain jenengan mengaku beriman kepada Allah, nggak peduli iman kamu seperti apa. Kalau kamu banyak melanggar aturan Allah di alam semesta, maka kamu jadi orang yang tersisih dalam kehidupan dunia. Maka umat Islam sebenarnya adalah orang yang paling pertama menikmati nikmat Allah yang berupa sunnatul kauniyah. Makanya mestinya, Pak, orang beriman itu orang yang paling sukses, orang yang paling bahagia, orang yang kaya raya, orang yang dermawan, orang yang memberikan banyak kebaikan di mana. Begitu sukses dunia, sukses akhirat. Tapi jenengan kongon milih, pilih pundi, Pak? Sugih ning swarga, melarat ning neraka, pilih pundi? Karena itu ya, iya loh, betul loh ya. Satu. Ini ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Bisa mengintegrasikan ayatul kauniyah dengan ayat Qur'aniyah. Nah, sekarang harus jelaskan ayatul kauniyah, undang-undang yang pasti yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam satu hadis qudsi itu Allah berfirman, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, katanya Pak, wa ana inda dhanni abdi bi. Aku itu, Allah, ini firman Allah ya, aku itu ngikuti praduga hambaku kepadaku. Ini bukan berarti Allah tidak punya kedekasan, Allah tidak punya sikap kuasa, bukan. Allah sudah menetapkan suatu undang-undang dalam alam semesta itu. Maka siapa orang yang punya pikiran-pikiran yang positif, orang yang punya pikiran yang baik kepada Allah, orang yang punya pikiran baik dalam kehidupan, orang yang punya pikiran bahagia, maka dialah orang yang menikmati bahagia, orang yang akan sehat, orang yang hidupnya nyaman dan terjauhkan dari perkara-perkara yang negatif atau perkara yang kita benci. Benar Pak? Pun kalau coba, ini ada minuman. Ini kalau ada orang ngomong begini, isu-isu kayak wedang jahe, misalkan, kayak weteng kosong, engkau neng weteng garing mules gak penak, lorong kabeh, neng lambung panas. Katanya Pak, itu pikiran negatif apa positif? Makanya lek wong sing ngono lek ngombe jahe ngene iki wetenge panas mboten. Nah, itu akibat jenengan piyambak sing mikir. Enggak boleh. Positif lah kita. Saya dulu ketika masih kecil, niku di orang tua saya, itu aja mangan buah le, weteng gare liar. Nanti mireng, Pak. Jenengan le itu makan buah belum sarapan liar mboten? Kalau ada orang yang liar itu karena buahnya apa karena pikirannya?
Karena pikiran. Kenapa? Dia punya persepsi yang salah. Dia punya praduga yang salah kepada Allah ciptakan. Pada Allah ciptakan semuanya bermanfaat buat manusia. Maka ketika orang beriman itu dia meyakini hidupku adalah yang bahagia, aku nanti mendapatkan begini. Jenengan yang muda-muda itu di planning dulu pikirannya. Aku sok uripku penak, morotoku wong sugih, apik, duwe anak wayu, solihah, bojoku istri yang solihah, mertuaku apik, begitu aku menikah, rezekiku lancar, aku mudah, sukses, segala pintu dibuka, sukses oleh Allah. Niku apik napa elek? Maka yang terjadi dalam pikiran kita itu nanti direspon alam semesta, bukan alam yang merespon, bukan Pak. Allah sudah menetapkan di alam semesta ini suatu rekaman undang-undang yang pasti akan mengembalikan apa yang kamu pikirkan, benar Pak? Maka dengan dari muda mengatakan sukses terus, sukses di depan pintu. Tapi kalau dari muda dengan bilang hidup sulit, rezeki itu angel, golek bojo sing solihah itu angel, golek bojo wong lanang sing apik niku angel, niku ora bakal ketemu bojo sing apik, ora ketemu urip sing penak. Karena apa? Dari awal kita sudah punya persepsi, punya praduga yang salah kepada siapa? Kepada Allah. Nggih. Pun lah ana wong uripe soro niku sing disalahne wonge apa Gusti Allah? Saya itu, ayo, siapa yang salah ini siapa nih? Kita sering menyalahkan Allah. Saya berkali-kali Pak ketemu orang yang telepon kami, ingin ingin sebuah solusi kepada kami. Dia mengatakan begini, gimana Pak Ustaz? Saya sedang diuji oleh Allah, harta saya habis. Saya diuji oleh Allah, saya itu sakit nggak sembuh-sembuh. Saya diuji oleh Allah, anak saya seperti itu nggak bisa diatur. Allah menguji saya, istriku tidak pernah patuh kepada saya. Allah menguji saya dengan buahnya ujian-ujian. Kepada siapa? Kepada Allah. Padahal orang sakit, orang gagal hidup, orang menderita itu hasil produk pikiran dia atau Allah yang bikin orang itu semacam itu? Sinten Pak kami? Logika Pak. Saya bicara logika. Maka pengajian kami itu dalam tulisan saya buku ada kajian namanya tauhid dan logika. Itu pengajian saya judulnya satu, tauhid dan logika. Kita mengedepankan nilai tauhid sebagai prinsip kehidupan. Logika adalah pemberian Allah yang mesti kita gunakan untuk menguatkan tauhid, menguatkan wahyu, mendukung kebenaran, kepastian hukum Allah yang Allah tetapkan di alam semesta. Maka yang kita pradugakan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu yang baca dalam bukunya Jadidil Hayatak, perbaharilah hidup kamu. Ini bukunya tipis. Biasanya kalau betul ini kan saya bawa atau mungkin di mobil mungkin. Dia mengatakan begini, Mada tufakkir satajid fi hayatika wal hayatuka min sun'i afkarika. Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, dan hidupmu adalah produk dari pikiran kamu. Setuju Pak? Ayo, jenengan urip soro kali bagian iku ning gare soro pikiran apa Gusti Allah? Pikiran Pak. 1 tahun yang lalu, saya tahu saya telepon salah seorang teman, dia dosen di perguruan tinggi bergengsi di kota. Dia bilang, Pak Ustadz kapan ke Malang? Sabtu insya Allah. Kita tolong mampir ke rumah kami, saya ada perlu. Baik, tapi saya bisa kita jam 10 sampai zuhur. Karena habis zuhur ada kegiatan, habis subuh ada kegiatan juga. Kami mampir Pak. Rumahnya di belakang kampus Unikama. Begitu saya datang, dia ceria. Kalau dia baru kehilangan uang
2,8 miliar. Ini Pak. Kata Pak. Bu, duit 3 miliar kata mboten? Terus saya tanya, hubungannya apa dengan saya dipanggil sini? Apa saya disuruh muter giling? Tak putar giling nanti supaya orangnya yang nipu itu balik jenengan begitu. Kalau itu yang saya kerjakan, apa bedanya saya dengan paranormal, dengan dukun? Saya katakan begitu. Saya tanya kepada beliau yang kedua, saya tahu apa wajahku ini cocok loh tadi dukun, dia bilang gitu. Enggak gitu tak, saya ingin bagaimana yang ngadepi. Baik, kalau begitu, kalau jenengan ingin mungkin solusi sebuah pemikiran, saya bantu. Saya ajukan 4 pertanyaan Pak. Yang pertama Pak, menurut Anda uang 2,8 miliar itu banyak apa enggak? Banyak Pak Ustaz. Pikiran saya down, saya patah semangat, bisnis malas saya. Hidup ini merupakan hari-hari yang gelap buat saya. Saya malas kerja, malas ngajar, malas aktivitas. Gara-gara kehilangan uang 2,8. Saya balik, banyak katanya. Seumpama saya mau kepada Allah, saya berdoa dan Allah kembalikan uang Anda 2,8 miliar, Allah kembalikan, tapi Allah minta ganti fungsi kedua mata, boleh enggak? Mata Anda masih utuh tapi nggak bisa melihat, boleh nggak ditukar fungsi mata? Nggak boleh Pak. Kalau ditukar dengan fungsi jantung masih ada, nggak berfungsi, boleh? Nggak boleh. Dengan fungsi paru, nggak boleh. Dengan fungsi ginjal, kedua ginjal Anda masih utuh tapi Anda nggak berfungsi, ginjalnya boleh nggak? Nggak boleh. Dengan kedua tangan, nggak boleh. Fungsi 2 kaki, nggak boleh. Di mana banyaknya? Yang Allah berikan ke tubuh kita tidak ternilai, itu tidak pernah kita syukurin atas nikmat Allah dalam tubuh kita ini. Cuma kehilangan uang 2,8 miliar, kita seolah kehilangan segala-galanya. Bila dibandingkan nikmat Allah ke dalam fungsi mata Pak, uang 2,8 miliar itu loh, lek digantikan fungsi mata sebelah, itu loh gak punya nilai apa-apa. Kenapa ini gak pernah kita syukurin? Kenapa yang begitu hilang langsung kita sedih, kita gelisah, hari ini gelap, jadi patah semangat apa? Satu. Kalau boleh Pak, saya mohon maaf, saya minta tisu ya. Ada tisu ya, Bapak? Tisu yang banyak. Qadarullah, ini agak, tak minum dulu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi jam 3:30 itu saya mandi di Ngantang, dingin banget. Saya mandi, biur. Saya dari Malang, dari Malang kami bermalam di Ngantang sana di masjid. Sebelum subuh kami mandi sama istri. Kemudian hari ini saya ikut menemani kami. Pun satu pertanyaan. Yang kedua saya tanyakan kepada beliau, kira-kira yang sudah Allah berikan selama ini dengan yang hilang sekarang banyak mana? Saya tanya dia. Ya banyak Allah berikan. Iya memang Allah tidak mungkin mengambil uang kita 2,8 miliar kalau Allah belum berikan duit 3.000 miliar. Jadi kalau ada orang kehilangan uang 3 miliar Pak, itu pasti Allah sudah memberikan dia lebih dari 3.000 miliar. Kenapa yang sebanyak itu nggak pernah kita syukuri pula? Yang hilang kemarin diambil sama Allah, kenapa kita susah? Gitu loh Pak. Dulu kok susah? Allah ngasih udah lebih banyak daripada itu. Kedua, yang ketiga saya tanyakan,
Kira-kira uang jenengan itu hilang, musnah, lenyap, atau disimpan sama yang punya, yaitu Allah. Dia baru meneteskan air matanya. Ya Allah, kenapa aku kok tidak punya pikiran sejauh itu? Kenapa pikiranku sempit? Saya katakan, Pak, uang kamu tidak hilang. Yakinlah itu harta terbaik Anda. Harta yang sama simpan itu adalah harta yang dipilih oleh Allah, dan Allah yang nyimpen, dan pasti Allah kembalikan dengan terlipat-lipat, lebih banyak, lebih berkah, lebih mulia dari harta yang sedang sekarang diambil sama Allah. Dan harta yang hilang sekarang itu nanti Allah akan kembalikan kepada Anda, anak Anda, cucu Anda, keturunan jenengan akan mendapatkan hasil dari uang yang disimpan sama Allah. Yang keempat, nangis Pak dia. Wong ruangkul nanti, ya Allah, kok pikiranku sempit. Gue lagi batin. Sama ini lho dokter. Udah dokter Pak. Kehilangan duit susah. Saya katakan, saya kehilangan duit cuma 2,8 miliar susah. Saya andaikan kehilangan 10 triliun, saya tidak susah sama sekali. Saya bilang begitu. Wujudnya kalau gak roh gitu Pak. Kulo jenengan kehilangan duit sakmono zaman getunda, kulo saumur kehilangan 10 triliun kulo aku ora susah. Sapiro nggih? 10 triliun sapiro nggih? Kalau tumbal sapiro nggih? Saya enggak bisa bayangkan dari itu. Saya bicara logika Pak, logis. Yang keempat, saya sampaikan, kalau mindset dirubah gimana? Mindset dirubah gimana Ustaz? Tadi dia katakan ini hari yang gelap, hari yang saya menjadikan patah semangat, saya malah berusaha segala kalian jadi malah, lek dirubah, ini hari yang paling banyak Allah menghilangkan dosa saya, ini hari yang paling banyak Allah memberikan pahala kepada saya, ini hari di mana Allah mengangkat derajat saya. Dirubah begitu bisa enggak pikirannya? Nah, itulah dialog Pak. Jabat tangan, saya dirangkul, alhamdulillah pikiran saya pong, saya sudah selesai, saya sudah semangat lagi, uangku nggak hilang, disimpan sama Allah. Nah, selesai Pak. 1,5 jam saya di rumah beliau. Yang saya tanyakan ke jenengan, yang bikin susah, bikin menderita itu uang yang hilang apa pikiran? Nah, ini loh sebabnya. Pikiran jenengan ini loh Pak. Pikiran kita yang merusak. Lanjut dari sapi loro mati kok sedih loh. Pengen-pengen mati. Wes saya mati kok kan ngoten nggih Pak. Lah mek sapi loh. Ada Pak, orang tuh sapinya mati sedih sampai dia menyusul. Saya itu loh Ibu. Kita bukan kami tidak bohong, enggak, saya nggak mau tidak bohong. Ngenes. Dia sakit meninggal juga, menyusul sapinya. Ya Allah. Ini satu. Makanya yang pertama, dalam hidup itu kita hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Bahagia tidaknya kita itu, rezeki itu gampang tidaknya itu, dan juga masalah kehidupan yang lain itu tergantung bagaimana kita memanajemen pikiran itu. Maka berusaha untuk senantiasa berpikiran yang positif. Entah Pak. Saya itu kalau naik mobil, kok ada orang nyerobot, mobil macam-macam, saya diem. Kadang-kadang mau bercanda, kayak lapo ngebel ngejak gelut ayo muduno gelut sekarang. Cuma saya bilang nama istri aja. Mesti, padahal saya nggak begitu. Saya itu pikiran saya kasih opsi. Saya biarkan aja. Kenapa? Mungkin bujuri sedang paparan. Mungkin dia ngumpet kepengin BAB, wis ngumpet banget. Makanya buanter, nonton Pak. Pikiran ku enteng. Yang ketemu tonggo, berkali-kali ketemu, begitu langsung itu tuh, kelihatan meludah. Jangan punya pikiran jelek, jangan. Jangan, kenapa? Pikiran yang positif, nyapo. Barangkali asam lambungnya naik. Jadi gitu terus. Loh, kan Pak? Kan penak pikiran itu.
Mungkin ket mang ngompet gak ngidu-ngidu, pas aku pas kate ngidu, lah sudah selesai. Pada tahun 2018 Pak, saya dari Jakarta itu, saya pulang dari naik pesawat karena motor saya itu di bandara Abdurrahman Saleh Malang. Dari Malang saya nggak langsung Blitar, saya ke Ngantang dulu karena di Selorjo itu ada pulau senang niku ada napa nggih? Niku lho lalapan iwak mujair iku sak piring, sambelnya sak cewek cilik, sayurnya sak wakul, nasinya sak wakul cilik. Saya suka itu. Saya ke sana Pak. Dari Jakarta naik motor dari Abdurrahman Saleh Malang naik motor ke Ngantang. Pulang dari Ngantang itu ada acara kayak berjedeso kalau nggak salah, karnaval, tapi bukan 17 karena bulannya bulan Desember. Begitu saya naik motor Pak, kan ini macet jalan. Itu orang setengah udah sudah tua, kalau lihat wajahnya itu kepala 60 berapa. Saya kan pelan-pelan naik motor, saya rem dadak itu. Dia marah, dia kaget, melotot Pak matanya Pak. Matanya gak ruh yo, ono wong liwat. Saya Pak digitukan, matanya gak ruh yo, ono wong liwat. Kulo bu, lek nafsu kulo bales kulo saged. Lah matamu gak ruh yo, ono sepeda motor liwat. Kan saya bisa mengatakan begitu, tapi saya nggak mau. Maka orang yang mudah marah itu, orang mudah mengumpat itu, orang mudah tersinggung, orang mudah baper itu, sebenarnya dia banyak problematika, banyak sampah-sampah yang numpuk di pikiran dan hati dia. Karena banyak sampahnya, dia membuang sampahnya ke saya. Jenengan diberi sampah, jenengan tompo atau jenengan gua? Oh jadi tompo, gitu loh Pak. Orang ini marah karena banyak sampahnya, dia membuang sampah ke saya. Kalau saya terima sampah dia, saya berbuat seperti dia. Maka kalau saya mengatakan, lah matamu nang ndi lho, wis tuwek tak tabrak pisan sikilmu kapok. Misalkan saya mengatakan begitu, saya terima sampah dia, maka yang kena penyakit juga saya. Benar Pak nggih? Karena dia melotot, nesu, saya turun, saya minggir. Tak inggirne, tak cekel tangane, tak salah Pak, ngapunten nggih Pak, ngapunten Pak, tadi macet. Pak sabar ya Pak sabar ya Pak, sabar ya Pak. Bapak enggak marah kan? Enggak marah kan Pak? Sudah macet ya Pak, mohon maaf ya Pak, tadi kalau saya salah, maaf ya. Akhirnya selesai guyu salaman, pelukan, selesai. Karena apa? Dia buang sampah, kula mboten nrimo sampahe. Lek kula pegel, kula nampa sampahe, mangke ngomong pegel terus. Tuwek. Tidak tahu nggak ngerti nak tawabrak sikile ben dingklang ben kapok. Loh, niku penyakit Bu, niku penyakit hati yang kita terima dari jalan. Maka sebenarnya penyakit kita itu adalah hasil produk kita, ngoten Pak. Penyakit jenengan apa saja, penyakit kencing manis kayak itu, penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit asam urat, penyakit jantung, penyakit pusing, itu adalah produk yang sudah jenengan ramu bertahun-tahun lamanya. Ayo, jenengan pin sehat apa kepin loro? Sehat ning swarga, loro ning neraka pilih pundi? Enak. Sehatkan Pak Ibu. Buang pikiran-pikiran yang kotor, buang pikiran yang kotor kepada suami, kepada istri, kepada tetangga. Kalau tetangga jenengan gua pitik mati neng tegalin jenengan, di gua plek nonton. Gak usah nesu. Alhamdulillah dikirim rabuk. Enak toh? Tak pendem jadi rabuk. Enteng. Tapi lek jenengan pikiran elek, jangan-jangan nyantet aku. Kate pikir ekonomi ben rusak, nanti ben aku loro kabeh. Niku penyakit yang telah kita buat sendiri. Makanya yang pertama, alam itu madzatu fakir satajid fi hayatika. Apa yang kamu pikirkan, yang kamu persepsikan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada anak muda datang menemui kami, Pak Ustaz, tolong, Ustaz kan punya relasi banyak, jamaah juga banyak, Ustaz, saya ingin menikah. Baik, saya minta tolong Ustaz mencarikan saya pasangan. Ya, seperti apa kriterianya yang Anda inginkan itu? Pak Ustaz, pokoknya terserah jenengan,
Kula kepengin golek wong wedok sing apik, sing gelem dijak soro. Saya kontan, muga-muga sampean gak oleh bojo. Niku pikiran elek Pak. Wong ini gak iso sukses. Ayo njajal sapa anak sing gelem dijak soro? Ada Pak? Bu. Anak jenengan dipek bojo wong dijak soro boleh ndak? Ndak boleh. Wong lanang jangan punya pikiran begitu. Pak Ustaz, saya ingin cari istri yang begitu saya menikah, saya langsung sukses, saya kaya raya, saya enak, istriku solihah, keluarganya baik, mendukung dakwah kami, kebaikan. Nah begitu caranya. Loh golek bojo katanya gelem ngajak soro, langsung kontan. Semoga Allah tidak memberikan istri kepada kamu. Muga-muga kowe orang di bojo. Saya gitu kan Pak, saya itu nih. Sopo katanya gelem ngajak soro. Begitu Pak. Jadi usahakan kita punya pikiran yang positif. Ini yang pertama. Ini hukum Allah ya. Makanya dirubah Pak. Kalau jenengan suatu ketika jadi takmir masjid kok diberhentikan dari takmir masjid, dipecat tanpa hormat, tanpa beritahu, langsung dilereni, apa yang kita kerjakan Pak? Sholat di masjid liya gitu. Jangan Pak. Beberapa orang itu Pak pernah menemui kami, telepon, ada yang datang langsung ke pengajian kami. Pak Ustaz, cerita panjang lebar. Masjid itu dulu kami dikeluarkan dari ketakmiran. Kenapa dikeluarkan? Saya nggak tahu, orang-orang baru. Padahal tanah masjid ini dulu, tanah ngurus wakafnya adalah saya. Kami cari bantuan ke sana, sampai ada masjid, masjidnya besar. Sekarang ada sekolahnya makmur itu masjidnya besar, sekolah makmur saya dikeluarkan, saya dieliminir, saya dibuang Ustaz. Saya katakan pada beliau, kalau pikiran dirubah gimana? Mindset dirubah gimana Ustaz? Kalau Anda itu dirubah apa? Itu aku sedang diselamatkan oleh Allah. Gimana? Bisa enggak? Jadi jangan punya pikiran dikeluarkan enggak, tapi punya pikiran diselamatkan oleh Allah. Benar Pak? Ini wajib uang yang rosol ini. Jangan kalau hebat. Gimana nih Pak? Dibuang pikiran jelek Pak. Saya katakan Pak, Anda itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah, bukan dibuang. Kenapa? Allah sudah tahu amalmu sudah cukup banyak, amal kebajikan jenengan mulai dari merintis tanah wakaf sampai sekarang besar, itu kebaikannya hari per hari sudah dicatat oleh malaikat, disimpan sama Allah kebaikan, dan Allah tahu ke depan akan ada keburukan yang akan menghancurkan amal bertahun-tahun. Maka dimunculkan orang yang baru, orang mereka mungkin tidak tahu kronologinya, sejarahnya masjid itu, sekolah mengeluarkan jenengan. Itu cara Allah menyelamatkan, bukan membuang. Benar Pak? Jadi jenengan suatu ketika kok gak jadi takmir, tetap sholat di masjid ini. Ojo sampai takmir di sini, begitu dikeluarkan sholatnya ini masjid kono. Dilihat sama anak kecil Pak. Bahagiakan hati tidak apa-apa. Aku udah bertahun-tahun mengabdi sana. Sekarang dikeluarkan tidak masalah. Sudah waktunya generasi yang baru muncul. Sudah waktunya amalku dulu simpan sama Allah. Sudah biarkan. Itulah cara Allah menyelamatkan. Maka jangan punya pikiran yang negatif. Sopo yo sing gare iki takmir anyar iki sopo? Iki mesti ono otaknya penjaga. Siapa itu? Cari kesel jenengan. Wis kesel kita gugat amal kebajikan bertahun-tahun terhapus, tambah dosa baru. Begitu kan Nabi? Ya, maka berlapang dada dengan karunia dari Allah yang tadi kau jelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan semuanya itu sia-sia atau batil. Enggak, ada kebaikan Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ciptakan semuanya itu karena kebaikan, bukan, karena kasih sayang Allah. Disimpan kebaikan sama Allah. Jenengan mek didoni wong itu kaya lara ati. Dirasani tangga kok lara ati kersane, Bu. Mak-mak niku terus mak. Dirasani tidak apa-apa. Ngelek-ngelek wong si anyar ngelek-ngelek aku. Lah mbok ben-bene lho. Lha sing ngomong kono, kok sing loro jenengan iku lho kan aneh to. Sing rasan-rasan kono, sing maido kono, sing pekel kono. Lah kok sing loro kene? Gimana nggih? Sing pinter urip niku
Ben-bene gitu aja. Kalau ada orang menghujat kita karena kita punya prestasi, ada orang menjelek-jelekan, gimana kita dijelek-jelekan sama orang, nggak masalah. Memang kita ini jelek kok, mau apa sih kita itu? Imam Syafi'i rahimahullah suatu ketika datang muridnya, ya Imam, ana fulan bin yal'anuka fi makan. Ya Imam, kamu dicela oleh salah orang, dicela kamu di mana, di fitnah, dicela jelek-jelekin sama orang tadi itu. Lapor ke gurunya Imam Syafi'i, muridnya itu. Apa kata beliau? Imam Syafi'i dengan tenang mengatakan, wakilah annallaha dzu waladin wa anna Muhammad Rasulullah khairul anam sahirun wa syairun majnun fa kaifa ana, kata dia. Gusti Allah karena diolok katanya Allah punya anak gitu. Wakilah annallaha dzu waladin, Allah jadi orang ngolong-ngolong Allah katanya Allah punya anak. Wa anna Muhammadan khairul anam, kan Nabi ada orang yang terbaik, itu katanya apa? Katanya seorang pendusta dan seorang tukang sihir yang gila. Kanjeng Nabi dilok kaya ngono. Fakaifa, bagaimana aku? Enggak apa-apa. Dilok wong bedene. Kanjeng Nabi dilok kaya jarene wong gendeng, jare tukang sihir, jare pendusta. Allah dilok orang katanya punya anak. Orang yang itu mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, katanya Allah itu pelit. Itu kata orang Yahudi. Gusti Allah dilok nih. Kanjeng Nabi dilok nih, lho jenengan dilok nih kok gak terima, nyapa? Ben-bene. Gitu Pak. Gagak karo tunggak menang pundi Pak? Menang tunggak. Niku orang Jawa itu filosofinya kuat Pak. Itu kalau orang Jawa mengatakan becik ketitik Allah ketara. Gagak niku ora tahu kalah, ora bakal iso ngalahi tunggak ora bakal kalah karo gagak senajan to terbang ke mana kok akhirnya balik kemana, ke tunggak lagi, balik rono meneh. Itu begitu Pak. Ini kauniah yang pertama. Maka nggak peduli Pak Ibu jenengan ku iman apa enggak, jenengan tiap hari sholat malam atau enggak, sama apa saja, tapi kalau orang yang punya pikiran-pikiran yang positif, maka dialah yang akan menikmati kehidupan lebih baik daripada orang yang sholat tapi pikirannya melek tok niku wong sing soro. Jadi pada suami Bu Pak jenengan boleh ada penyakit sinusitis kok gak tahu waras-waras, itu karena sering banyak curiga karo bojone. Wis obatono karo obat dokter kalau wis entek apotek. Lek jenengan pundak kanan sering keju, pundak kiri sering wabot, gak mari-mari dokter katakan asam urat, ini dapat dihilangkan. Kalau pundak yang kanan itu karena kewajud sakit, itu karena sering dia sedang memelihara, mempertahankan kecemasan dan kegelisahan. Uripe gelisah, cemas, terus nih pundak kanan jadi korban Bu. Gak usah minum cemilan apotek gitu. Bapak yang pengajar kami di Mojokerto Al-Basyid, saya sering sampaikan, Pak Ibu tolong hindari cemilan apotek ya. Hindari. Saya lebih senang kalau jenengan makan tahu lontong daripada cemilan apotek. Terus ini luaran. Nih dijaga pikiran ini. Lesing pundak kiri sering kewejuning yang kelak abot pundak kiri sama ini apa pangkal kepala ini berat banget, itu ada arogansi, ada ego yang jenengan pelihara. Lunturkan egonya, lunturkan arogansinya. Engkau pundak jenengan niku enteng. Ngoten lagi. Gak usah minum cemilan apotek. Nah itu loh Bu, Pak. Yang kedua apa? Yang kedua bahwasanya segala perbuatan manusia itu akan kembali pada dia. Ini kauniyah. Ini hukum Allah yang Allah tetapkan di alam semesta. Maka perbuatan apapun yang telah kita kerjakan, baik itu burukkah itu nanti pasti kembali kepada kita. Itu sunatullah al-kauniyah Pak. Ning dunia itu orang pasti merasakan hasil perbuatan dia, walaupun bertahun-tahun namanya. Sudahlah. Ini kalau duit tak pameri. Iku carry kok.
Nah, ini tahun 2005 Ibu, kami kula ini nyimpen duit. 2005 saya simpan akhir. Ketahuan 2021. Cerita nih ngeten. Bu, nyan nanti gak duit belas pernah Bu punya? Sering. Loh kok sering? Bapak pernah Pak? Nggak punya duit belas pernah Pak? Pirang-pirang bulan? Mbak kok semlong satu menjenengan itu. Ini Mbak? Tenang nggih, bagus. 2021 pas Covid rame-rame nih Pak, saya nggak punya uang serupiah pun, nggak punya, belas nggak punya. Apa yang saya kerjakan? Geledahi tempat. Akhirnya bawa kasur tak geledah. Celono-celono itu kok bongkari kabeh Pak. Perpustakaan itu di rumah itu banyak buku. Kami ada kitab lebih dari 3,5 ton. Tunggu saya bongkar Pak. Satu persatu tak bongkar. Nah, saya dapat duit itu jumlahnya 1.420.000. Alhamdulillah apa enggak payu duitnya. Ini loh duitnya. Lah, ini ketemu 2021 ini rong lembar. Yang eketan ini 1 juta, eketan gambar dia itu Pragman itu. Niki ning jero buku. Kenapa ditaruh buku? Karena apa? Maling itu nggak akan pernah mengira ada uang di buku. Maling lek moro ngisor kasur, kan ngono nggih Pak? Maka ketika kita menyimpan uang di buku itu, yang pertama aman dari maling, yang kedua istri nggak tahu. Oke. Ini kalau bojo kula temen iki kono. Nah, ini pelajaran Pak. Ini kemarin waktu kami di Kediri Pak, mau ditukar 5 juta. Ini kan 1.100.000. Jadi 100 diganti 500. Ini mau ditukar uang berarti berapa? 6 juta. Saya nggak boleh. Kenapa? Ada nilai spiritual. Alhamdulillah Pak. Oke, kasih bulan nih kan? Uang ini uang saya. Nggih. Saya nyimpen di pulau. Saya simpen, ini uang saya, yang nyimpen saya, yang menemukan siapa? Saya. Sama dengan perbuatan manusia, walaupun bertahun-tahun lamanya. Ngoten Pak. Maka kalau ketika tahun 2005 saya sing kula simpen niku duri, pines, pasir, beling, maka yang kena beling siapa? Saya. Perbuatan orang juga semacam itu Bu. Apa yang telah kita lakukan walaupun bertahun-tahun lamanya, energi keburukan kebaikan tidak pernah akan hilang, maka setiap orang pasti merasakan apa yang pernah ia kerjakan. Apa yang simpan dia akan menemukan sendiri. Gitu Pak. Itu kesimpulannya. Dan ternyata alhamdulillah Pak, enggak payu. Begitu kami sewenang oleh niki sing 200 tangpul niku laku karena uangnya uang baru. Sing 1.200.000 enggak payu. Saya tukar di BNI nggak bisa Pak, ini nggak bisa, udah nggak laku. Ya coba Bapak ke BI di mana? Di Kediri. Ya kota Kediri. Alamat. Begitu kami ke kota Kediri, ke BI Bank Indonesia itu, Pak sudah nggak berlaku. Ini terakhir 2017. Dulu kami sudah berikan masyarakat waktu 10 tahun untuk menarik uang ini, ditarik selama 10 tahun. Sekarang udah nggak bisa ditukar Pak. Saya balik kecewa, Pak nggak payu. Tapi kita bersyukur, kena cerita. Loh, andaikan ini uangnya laku, saya nggak punya cerita Ibu. Nggak ada hubungan antara kaunia hukum Allah dengan ini, nggak ada hubungannya. Saya nggak punya pikiran begitu. Ternyata Pak, amal perbuatan yang telah kita lakukan bertahun-tahun lamanya itu nanti pasti akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ada wa Dawa'i mengatakan begini. La taghtarru bisai'atin amal ti amil taha idza lam tara asaro al-hin. Kamu jangan tertipu dengan perbuatan jelek yang telah kamu lakukan dan kamu tidak melihat efek buruknya sekarang. Kata dia, kamu jangan tertipu dengan keburukan yang telah kamu lakukan kalau kamu tidak mendapatkan efek buruknya sekarang.
li anna asarha, karena efeknya nanti Pak ijtihad akan bertambah, washtaddu semakin berlipat lebih parah ba'da arba'ina aman, setelah 40 tahun kemudian. Duh, hati-hati urip. Kenapa? Allah sudah mencatat, Allah sudah menjadikan satu hukum di alam semesta, uang niku setiap perbuatan pasti dia akan menuaikan hasilnya. Maka orang Jawa bilang becik ketitik oleh ketoro, wong urip bakal ngunduh wae pakar ti. Ini filosofi Jawa itu bagus loh Pak. Ini dari Al-Quran sebenarnya itu Pak. Cuma dikemas. Ini wong Jawa pinter luar biasa. Wong Jawa di bayi cilik di bedong dan diubet kaya lepet. Iku bener. Ini saran kula ngonten yen nek diputu aja sampai enggak dibedong. Efeknya apa? Nanti kesehatannya berpengaruh. Walaupun dokter perawat mengatakan apapun jangan merusak bukan Pak. Itu kearifan nenek moyang kita yang enggak dikaji zaman sekarang. Niku lek bayi dibedong rapet ngenten. Bayi itu turune anteng, badannya ku kenceng, tulang-tulang rapet, makanya bocah sehat. Wong biyen digedhong awake, wong biyen sehat. Sekarang enggak digedhong, bayi banyak sakit sekarang. Kenapa? Niki kendor kabeh. Lho nggih lho itu, Pak. Jadi bayi ini ku mboten pola, turune anteng, digedhong bayine. Gedhong apa bedong? Gedhong. Lah mangane lek bapake kakean pola sampean gedhong. Gedhong ya bapak ini. Ben anteng. Ben gak kakean pola. Yuk balik kepada kaumnya yang kedua. Yaitu Allah jalankan apa? Allah firmankan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Niku ayat surat Ar-Rahman. Niku pasti Pak. Karena apa? Jazaa'ul ihsan, balasan kebaikan itu bukan cuma di akhirat. Di akhirat sudah pasti. Enggak usah kita bicarakan orang beriman. Sekecil apapun perbuatan telah kita lakukan, nanti ada akhirat diberikan balas oleh Allah, itu pasti. Tapi juga dunia perhatikan. Karena apa? Kita sedang hidup di dunia. Makanya Allah berikan balasan kebaikan di dunia, juga Allah berikan balasan yang buruk. Manja bil hasanati falu asyur amsalia. Siapa orang telah berbuat baik, maka Allah lipatkan 10 kali lipat kebaikannya. Wa man jaa bisayyi'ah, maka siapa orang yang datang dengan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan keburukan yang serupa. Ning dunya nggih wonten, Pak. Maka Bapak Ibu, introspeksilah kita. Seorang ilmuwan barat, ahli ekonomi, dia melihat apa yang telah kita rasakan sekarang itu adalah hasil dari perbuatan 15 tahun yang lalu, atau kurang sedikit, lebih sedikit. Kalau sekarang kita ditimpa kebangkrutan, kejatuhan, kesulitan yang bertubi-tubi, introspeksilah ke dalam. Barangkali itulah perbuatan yang dulu pernah kita lakukan sekitar 15 tahun yang lalu. Dengan nilai Pak. Itu dilihat dari biografinya Kanjeng Nabi. Nabi itu mulai dagang tahun biro. Nabi itu diangkat jadi Rasul tahun berapa? Nabi sukses. Kenapa? Rasulullah nggak pernah gagal karena dia tidak pernah berbuat curang dalam perdagangan. Jujur. Uang ini mulai jujur, kabeh dicekel jadi duit. Jujur gitu Pak. Makanya begitu Rasulullah ikut Khadijah dagang, kalau orang jujur yang dipegang Nabi itu habis. Khadijah tahu orang ini bawa berkah ini. Karena apa? Kejujurannya. Suatu ketika beberapa orang kafir Quraisy itu datang ke kota Madinah. Sekarang kamu ke kota Madinah, di sana ada orang-orang Yahudi di sana. Kamu tanya tentang Muhammad yang aku sebagai seorang nabi, itu kamu tanyakan karena mereka punya pengetahuan tentang Alkitab. Dicerahkan Pak, 3 orang ini, Uqbah bin Abi Mu'ayyad, kemudian Nazir bin Haris datang
ke kota Madinah menemui pendeta Yahudi menanyakan tentang Nabi Muhammad yang seorang yang lahir di situ ngaku sebagai nabi. Tanya, bener enggak menurut kitab Anda? Akhirnya orang Yahudi menanyakan pada 3 orang beberapa hal. Saya tanya, apakah nabi kamu itu lahir dari suku yang termulia di antara kalian? Iya, betul. Suku Quraisy. Apakah dia itu lahir ketika masih kecil di yatim piatu? Iya. Apakah dia setelah itu jadi penggembala kambing? Iya. Apakah dia orang yang tidak pernah berbohong terkenal di kaumnya? Iya, semuanya benar. Nabi nggak pernah bohong. Makanya semua yang dipegang jadi duit, sukses. Kenapa? Jujur. Kenapa? Jujur itu adalah perkara yang kenapa? Neng alam nih Pak, alam ini terlalu jujur Pak. Makanya kalau ada orang sakit tertentu, itu kalau orang mengatakan perbuatan yang begini kok nggak terima, kalau buat nanti ngoten niku pun salah. Alam ini sangat jujur Pak. Alam ini Pak, hukum Allah diambil sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Kalau tamu sekali jenengan, Pak, jenengan kabeh sing gak tahu ngapusi bojone angkat tangan. Nyapo. Bu, jenengan sing gak tahu diapusi bojo angkat tangan. Jadi hidup begitu ya, dua tuh maka perbuatan akan kita dapatkan semuanya. Maka kalau ada orang sakit tertentu, kalau ada orang yang sakitannya asam urat, ada orang kena penyakit jantung, itulah penyakit sama dengan racun. Jenengan yang telah meramu racunnya, siapkan bahannya, bertahun-tahun ramuan jenengan minum, begitu sakit jantung, sakit asam urat, sakit hipertensi, sakit macam-macam, yang kita salahkan siapa? Allah kita salahkan. Padahal itu adalah produk dari hidup kita sendiri. Ini kan suruh memaafkan banyak orang. Kan gila kata turu aja turu sebelum memaafkan, membuang beban-beban di pikiran, di hati dibuang dulu. Lain jeneng ini sehat. Yang pertama, kalau mau tidur lepaskan pikiran yang berat itu, maafkan orang yang tadi menyakitin kita itu, doakan orang lain, doakan istrinya, bilangkan prasangka buruk sama anak sama istri, baru tidur. Niku bebannya dibuang, maka tidurnya enak. Tidurnya 10 menit Pak sama dengan 1 jam. Maka orang yang bagus itu pikirannya Pak, tidur sedikit sudah cukup. Tapi wong lek pikiran niku kotor, jiwanya kotor, jantungnya kotor, hanya kotor niku turu pirang-pirang jam tambah loro kabeh. Nggih. Ashabul Kahfi tidur berapa lama Pak? 309 tahun. Wonten sambat, aku tangi turu boyok keluar ada enggak? Enggak ada. Apa? Berkualitas Pak tidurnya itu. Makanya Allah jelaskan itu falyanzur ayyuhal ta'am ayyuhal falyanzur apa fal saya lupa itu, coba dibaca ini, saya lupa ini. Ya, falyanzur ayyuhal azka ta'aman falyatikum birjini wal yatalattaf wal tusyirul bikum ahada. Ini pola hidup Al-Qur'an. Falyanzur, yang kamu lihat itu makanan yang terbaik. Lek makan yang terbaik Pak, makan terbaik dari mana? Dari alam. Maka Bapak zaman dahulu, orang kita dulu itu makannya nggak macam-macam tapi sehat, karena itu masih adalah alam alamiahnya, itu makin bagus. Jadi kan sering makan singkong, itu bagus Pak. Jadi orang yang makan singkong, apa yang tumbuh dari tanah dijebak itu akan menguatkan ginjal akan makin kuat. Semakin banyak makan singkong, makan kacang, makan ubi jalar, itu berfungsi menguatkan ginjal kita, menguatkan organ bawah itu. Niku dikuat konten, jenengan boten wis tuwek jenengane hamburger. Oh. Ya boleh sih, tidak apa-apa Pak. Dah. Yang ketiga, ini kaumnya yang ketiga, ini hukum Allah yang ketiga. Yang pertama apa? Prasangka, persepsi. Yang kedua adalah tentang perbuatan akan kembali. Yang ketiga apa? Keyakinan.
Maka alam semesta ini dengan perintah Allah akan merespon orang yang punya keyakinan. Maka ketika orang punya suatu keyakinan, dia sudah berdoa kepada Allah. Enten Pak, kalau tanglet jenengan Pak. Wan iku sing bener ku ndonga niku ning ati napa ning lambe? Doa itu yang terpancar dalam hati apa yang terucap dengan lisan. Pun kula ngeten, kula malih, kula tak bikin perumpamaan. Wong nyanyi kali membaca teks lagu beda mboten Pak? Nyanyi dengan membaca teks nyanyian beda enggak? Doa dengan ritual mengucapkan kalimat doa beda enggak? Beda. Maka doa itu adalah sesuatu yang terpancar dalam hati kita. Maka ketika orang sudah punya keyakinan kepada Allah, keyakinan yang kuat, dia sedang berdoa, dia yakin Allah mengabulkan kemauan dia. Pengen jenengan nate enggak Pak? Nate mboten iki. Jenengan pepergian karena jenengan puede banget, jenengan duwe SIM, duwe STNK lengkap, perjalanan puede, dicegat polisi enggak dicegat, lewat terus. Nate mboten Pak? Padahal SIM-nya ketinggalan di rumah. Sering Pak ngonten niku. Dia karena dia pede, dia yakin dia punya SIM, dia punya STNK, jalan tenang karena tenang yakin nggak dicegat sungguhan Pak. Orang yang dicegat sini kita suruh lewat, niku biasa. Kalau berkali-kali ngonten Pak. Setelah sampai di tujuan di Malang, kapan saya ke Mojokerto kemarin, niku lho dong STNK kabeh ketinggalan di rumah. Tapi karena yakin Allah selamatkan, polisi nggak nyegat. Kenapa? Doa kita kepada Allah dikabulkan sama Allah. Alam semesta itu akan merespon orang-orang yang punya keyakinan. Lek jenengan nggak punya keyakinan, Anda tidak berdoa kepada Allah. Dan yang terjadi apa yang kita yakinkan itu. Kalau ambil contohnya, Indonesia bal-balan mungsuh Spanyol. Niku lek jenengan ngarep muga-muga menang ndi? Muga-muga menang insya Allah menang Spanyol. Yang jelas mesti muga-muga Indonesia. Tapi jenengan yakin menang di? Nah, itu loh masalahnya. Maka ketika orang tidak yakin, kalau ada seorang pelatih tidak bisa menanamkan keyakinan pada para pemain, dipastikan dia akan kalah sebelum bertanding karena mental sudah jatuh. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita Pak. Kulon jenengan ini sering apa? Kita sedang ritual membaca doa dan belum berdoa kepada Allah. Gitu Pak. Kalau doa itu ritual membaca doa, mendah nelongso wong sing bisu. Bisu budak. Tiang sing bisu sakit maca Rabbana atina fid dunya hasanah. Sakit betul. Maca doa wong bisu tuli buta huruf sakit betul Pak. Tapi atine sakit doa mboten. Bisa. Itu yang penting Pak. Kita ini sering tidak yakin. Kita nggak yakin bisnis kita akan lancar, kita nggak yakin sama istri, nggak yakin sama anak, apa ya anakku jadi juara, apa bisa anakku hafal Quran, kita nggak yakin semuanya. Maka Allah merespon atas kehendak Allah, hukum Allah merespon, maka anak kita gagal, bisnis gagal, beli gagal. Kenapa? Karena kita telah berdoa kepada Allah agar Allah menggagalkan doa kita, menggagalkan kemauan kita. Kurang yakin dengan Pak? Yakin no. Allah pasti berikan itu. Itu sebabnya kenapa Pak? Orang tuh kalau kaya begitu dia bangkrut kok cepet bangun ini gitu Pak. Nanti bilang wong sugih bangkrut, utangnya akeh, perusahaan disita, rumah disita oleh bank, sita semuanya, nggak berapa lama bangkit lagi, ada nggak? Kenapa? Mentalnya itu yakinnya itu loh Pak. Aku saya bangkrut nggak apa-apa. Om aku sudah nggak masalah, besok aku bangkit lagi, yakin dibangkitkan sama Allah, mudah. Tapi kalau orang yang pikirannya apatis, pikirannya patah semangat, kok iso nanti bangun nih, wis koyo gini. Maka orang kaya itu udah punya mental yang tangguh. Abu Bakar ketika perang Tabuk
memberikan semua hartanya. Ya Rasulullah, lihat aku tak berikan semuanya. Umar bin Khattab separuh hartanya berikan untuk perang Tabuk. Utsman bin Affan yang paling banyak, Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf itu orang yang paling banyak sedekahnya, paling banyak. Kenapa Abu Bakar berani memberikan separuh semua hartanya? Kenapa Umar berani separuh? Karena apa? Dia yakin besok tak kayak ini kabeh, besok Allah ngasih berlipat-lipat. Yakin ini sing penting. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikaji oleh para ilmuwan ahli ekonomi. Pak Umar seorang sebelum sebagai khalifah dia seorang pedagang, petani dan peternak. Dia punya peternakan banyak, punya pertanian juga punya perdagangan. Hasil bulanan kalau dikurkan uang kita Pak sekarang itu hasil Umar bin Khattab tiap bulan itu sekitar 22,8 miliar per bulan. Umar bin Khattab Pak, sugih. Dia nyana dunia namanya titik, oh enggak, kaya raya Pak, separuh dia berikan. Kenapa? Dia yakin Allah akan kembalikan. Nah, tatkala kita tidak yakin sama Allah dalam usaha kita, dalam bisnis kita, rumah tangga kita, maka akan menerima banyak kegagalan. Terakhir habis. Kurang titik setunggal won. Jaminan. Jam? Ya 2 jam lagi lah. Terakhir ya Pak, ya terakhir adalah tentang teori gaul, teori gema. Oke, kalau jenengan pernah belajar. Yang kita suarakan akan memantul bergema gitu Pak. Kalau kita ke perbukitan, kita ke tempat-tempat yang kosong, yang luas, itu kalau kita mengucapkan suara yang keras, maka suaranya akan terdengar, suaranya akan bergema dan berpantul. Itu bukan berarti suara kita akan dinding mentur tembok sana. Woi, napa gunung balik boten. Apa itu Pak? Itulah yang Allah jelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maka siapa orang yang telah berbuat kebajikan itu, maka dia akan mendapatkan 10 kali balasan dari kebaikan yang serupa. Kebaikan juga begitu Pak. Niku teori diambil, teori gaungan niku. Maka kalau sekarang niku yang kita gaungkan kemarin apa? Kalau kita mengeluarkan suara-suara kebaikan, kita mengeluarkan pikiran-pikiran yang baik, kita mengeluarkan perbuatan yang baik, ucapan yang baik, nanti pasti kembali kepada kita dan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan. Banyak orang yang sukses akan sukses, begitu ini gagal, sukses, penak ngoten. Tapi orang yang pada mulanya suka menggaungkan suara-suara yang negatif, kalimat yang negatif, doa yang negatif, perbuatan negatif, nanti akan terjadi berpantul-pantul, terjadi berulang-ulang di akhir kehidupan dia. Itu hasil pantulan dari perbuatan yang telah kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Jenengan delok. Lek saniki jane wis bangkrut, bojone bojone lunga, balik ning wong tuane neh, penyakit gak mari-mari, kait mulai ternak pitik, mati kena aratan pisan. Kalau terjadi kebangkrutan yang berkali-kali berulang-ulang, itulah sebenarnya dari hasil suara gaung yang pernah kita pancarkan beberapa tahun yang lalu. Ini hati-hati Pak, hidup hati-hati, lebih-lebih kepada anak. Jangan bilang, wah anak kula iki nakal. Oh jangan. Anak kula iki apik, anak kula iki sedang jalan kebaikan, anak kula iki soleh, anak kula iki ngoten Pak. Bapak nanti mireng Imam Abdurrahman As-Sudais, sarana niku cilan nakal Pak. Itu ibunya yang bijaksana. Dia tuh kalau waktu mau azumah, pesta, ngundang nggih, orang tuanya Pak, mengundang teman-temannya Pak, dia tuh apa? Pasir Pak, digowo, ditabur neng nasi, daging disuwek bari pasir. Ya Pak. Tapi ibunya orang yang solihah, ibu yang baik, nggak pernah marah. Ya Allah, anakku sing soleh, anakku calon imam Baitul Haram. Ya nak, begitu bermarahnya sama ibu itu mengucapkan kata yang baik. Begitu anak udah mulai agak dewasa, udah mana, pergilah kamu dan jangan pulang
sebelum kamu jadi imam Masjidil Haram. Allah kabulkan doa keyakinan ibunya. Akhirnya dia usia 25 tahun, dia dapat surat perintah dari kerajaan Arab Saudi untuk menjadi imam Masjidil Haram karena doa ibu yang bijak tidak pernah mencaci maki anaknya. Nanti eman-eman dia anaknya, oh cuci lolo, gue tuh saya elek, goblok, nakal. Ayo, Pak, niki anak itu di luar logika, Pak. Di luar logika. Karena apa? Insting, naluri yang bicara. Pun ngenten. Jenengan dua anak, misalkan nih, jenengan dua anak ireng, pendek, lemu, pincang. Misalnya gitu. Setiap orang itu punya idealisme. Aku kepingin anakku ganteng, pinter, atletis, menarik nih, ganteng, pintar, boleh, soleh. Niku idealisme kita. Tapi suatu ketika Allah memberikan enggak seperti itu. Kita punya anak, misalkan anak kita tuh ireng, welek, lemu, rambutnya kriwul misalnya. Padahal cacat. Lalu ada orang arti dari Jakarta datang, Pak, Bu, anakmu tak idole anakku yo. Iki lho anakku ganteng, pinter, rambutnya apik, atletis. Anak jenengan sing nonton dijoli ganti angsal mboten? Enggak boleh, Pak. Kenapa? Ini insting kita. Karena apa? Tidak selamanya logika itu berjalan, enggak selamanya. Hidup juga begitu. Ada iman. Tidak selamanya logika berjalan. Maka ibu ada dalam hidup pada anak yang mudah mengumpat, jangan mengumpat juga binatang juga jangan kejam dengan binatang, Pak. Maka perbuatan apapun sekecil apa yang kita lakukan nanti kita menemukan efeknya. Saya punya seorang guru SMP itu. Dia bertahun-tahun ini aneh ceklek, ini yang kanan ceklek itu, kata stroke. Saya langsung tegur, Pak, karena dulu kan guru saya. Begitu saya sudah besar, dia jadi murid saya dalam pengajian. Saya sampaikan, Pak, sudah berubah toh tangan jenengan astane menika. Wes, gak mari-mari. Nyan eling mboten. Waktu saya sampai dulu, ketika masih pagi, ingat enggak? Apa itu? Jenengan benisuk gepuk kodok koyok uang main golf, ingat enggak jenengan? Saya masih ingat. Ya Allah, itulah Pak sekarang yang rasakan. Karena apa? Niku mana Pak? Niku uangnya gila kodok. Niku ono cengkang lawang. Niku neng kantor, kodok disepak dulu, lewes keluar kantor pakai cengkang lawang main golf. Pang. Ya rasakan bertahun-tahun nggak bisa digerakkan, sakit nyeri. Karena apa? Itulah perbuatan dari 40 tahun yang lalu yang dia sudah lupa, perbuatannya Allah kembalikan kepada dia. Maka di sana untuk gampang gepuk kucing, gepuk tikus tidak apa, kalau berusaha dibunuh yang baik, ojo disiksa dan lain-lain. Maka ibarat tadi itu seperti uang ini yang kita kerjakan, yang kita simpen akan kita dapatkan. Itulah pengajian dasar. Niki dasar Pak, kalau ngaji dasar tauhid dan logika. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.